dirawat di rumah sakit. Kemudian akan dilanjutkan dengan pembicara kedua, yaitu Dr. Titis Hadiati, SPKJ, akan mengambil dengan judul Hubungan Dokter dengan Pasien. Untuk menyingkat waktu, saya persilahkan kepada pembicara pertama, Dr. Hang Gunawan Asikin, SPKJ, untuk memaparkan materi. Waktu dan tempat saya persilakan kepada Dr. Hang Gunawan Asikin, SPKJ. Waktu 20 menit ya, Dok. Oh, ada gambar. Video. Ya. Ini F5 dulu. Ya. Selamat siang menjelang sore pada teman-teman sejawat dan pada para yang tertarik dengan bidang psikologis. Pada hari ini saya dari bagian psikiatri FK Undip diberikan kesempatan pada hari ini untuk webinar dengan judul kondisi psikologis pasien yang dirawat di rumah sakit. Ya, seperti kita ketahui pada pasien-pasien di rumah sakit, khususnya pada pasien-pasien yang memerlukan pengobatan cukup serius, cukup lama di rumah sakit. Seringkali para teman-teman sejawat sering mengalami kondisi yang tidak sesuai dengan harapan kita atau respon dari pasien itu terhadap apa yang kita harapkan. Sebenarnya apa yang terjadi pada pasien itu sih sebenarnya? Sehingga respon yang kita harapkan itu ternyata tidak sesuai sehingga menghambat dalam proses pengobatan dari pasien tersebut. Jadi respon itu saat dirawat itu bisa dipengaruhi oleh berbagai macam pengalaman pasien itu sendiri, kemudian dari stress of illness, kemudian temperamental. Pengalaman itu berbagai macam karena kita akan tahu sendiri suasana di rumah sakit dan pengalaman-pengalaman dari teman-temannya, atau mungkin pada kondisi COVID ini demikian, kalau orang-orang dirawat demikian takut dengan keadaan yang demikian menakutkan. Dia dapat berita-berita dari berbagai macam sumber. Salah satunya itu menjadi respon psikologis pada pasien yang dirawat menjadi sangat-sangat aneh, sehingga kita menjadi kadang-kadang bingung. Kemudian juga dipengaruhi oleh mekanisme coping. Mekanisme coping adalah suatu kondisi di mana seseorang bagaimana mereka mengatasi masalah yang ada pada dirinya. Kemudian meaning of illness, jadi penyakit yang diderita itu. Kemudian adalah psychological defense, jadi bagaimana dia sehari-hari menghadapi kondisi psikologisnya dengan defense yang ada padanya. Dan kemudian dipengaruhi oleh karakter dari pasien tersebut. Dengan kita memahami pengalaman subjektivitas individu, perbedaan antara individu, maka dapat diperhitungkan dalam bereaksi terhadap suatu stresor. Tapi yang jadi masalah, kita untuk memahami pengalaman itu perlu pengamatan beberapa waktu, sehingga kita
kesulitan untuk kita bisa memahami pengalaman subjektivitas dari pasien tersebut. Dan semua ini akan menimbulkan ketakutan secara sadar maupun tanpa disadari pada pasien tersebut. Apalagi saat beberapa penyakit yang dapat menyebabkan kecacatan, ya. Seperti misalnya kalau pada kondisi sekarang ini adalah kondisi COVID itu kecacatan, kematian demikian sudah terbayang di kepala mereka akan setelah sembuh ini akan, jika berhasil sembuh, akan mempunyai sequelae terhadap kondisi-kondisinya. Pada orang-orang stroke, sequelae yang terjadi pada pasien tersebut bermacam-macam. Kemudian apalagi pada kondisi yang sangat menakutkan seperti pada kondisi sekarang ini, berita-berita kematian demikian hebat banyak pada orang-orang yang menderita COVID ini akan menyebabkan suatu kondisi yang membuat pasien menjadi lebih sulit kita prediksikan hendak terjadi apa pada pasien tersebut. Ya. Nah, responnya bermacam-macam, yaitu respon yang bersifat afektif atau emosional dan yang bersifat behavior respon. Respon emosional ini atau afektif ini bisa dalam bentuk marah pasiennya, bisa dalam bentuk cemas dan takut, bisa dalam bentuk sedih. Kemudian ada rasa bersalah, mungkin dia merasa bahwa penyakit ini merupakan hukuman atas kesalahan-kesalahan yang dia buat. Kemudian yang terakhir adalah malu. Malu ini seperti kita ketahui, kalau beberapa penyakit seperti HIV, apalagi untuk kondisi pada saat ini, ya, kondisi COVID ini, mereka akan dikucilkan, ya. Jadi merasa malu sehingga membuat respon dari emosional dari pasien ini menjadi sangat-sangat menakutkan pada pasien ini. Dan respon ini bisa bersifat adaptif dan maladaptif. Nah, ini yang bersifat adaptif, itu pasien-pasien ini bersifat support seeking. Jadi mereka berusaha untuk mencari dukungan dari sekelilingnya. Jadi keluarga berperan di sini, teman-temannya yang memberikan dukungan pada dia untuk bisa pasien ini menjadi lebih kuat. Jadi ini adaptif, ya, yang dia dapat dari lingkungan. Kemudian adalah altruism, yaitu di mana pasien ini merasa mendapatkan suatu kondisi di mana mereka bisa beradaptasi dengan baik. Kemudian epiphany regarding life priorities. Epiphany ini adalah suatu perubahan dari sikap dan tingkah laku dari seseorang karena suatu penyakit, ya. Bukan suatu penyakit, dari suatu keadaan, namanya epiphany. Epiphany ini misalnya seseorang yang biasa merokok karena dia menderita TBC misalnya, dia pada saat itu berubah menjadi tidak merokok lagi. Orang-orang dengan infark miokard yang kolesterolnya tinggi, semenjak dia menderita penyakit itu terjadi perubahan yang luar biasa pada pasien ini, sehingga dia berhenti untuk melakukan tidak merokok lagi. Kemudian dia mulai merubah gaya hidup. Kemudian terakhir adalah becoming an expert of one illness. Jadi mereka biasanya akan mencari masukan-masukan dari buku-buku mengenai penyakit-penyakit yang dia derita. Bisa juga dia melakukan konsultasi pada orang-orang yang ahli. Biasanya kita dokter untuk bisa mendapatkan suatu pencerahan terhadap penyakitnya dan untuk mengatasi rasa ketakutannya mereka ini. Yang kemudian ada maladaptive response. Nah, maladaptif ini sebenarnya dipengaruhi oleh kondisi psikologis dari pasien itu sendiri. Kemudian yang berikutnya adalah komorbiditas pada gangguan psikiatri. Misalnya orang-orang dengan gangguan bipolar, orang-orang dengan skizofrenia, orang-orang dengan kondisi-kondisi hal-hal yang berhubungan dengan gangguan psikiatri yang kita melupakan pada pasien-pasien yang ada pada kita. Sehingga kita nggak tahu dia sebenarnya mempunyai satu gangguan psikiatri. Dan di sini biasanya kita menjadi bingung terhadap sikap pasien saat kita memberikan suatu masukan, kadang-kadang menolak untuk pengobatan, kadang-kadang pasien itu juga minta pulang secara paksa. Yang kita sadari setelah dievaluasi ternyata dia mempunyai suatu komorbiditas dengan gangguan psikiatri yang tidak diatasi, sehingga mengganggu untuk pemulihan dari pasien tersebut di rumah sakit. Dan hal-hal yang mempengaruhi pada orang-orang dalam bersikap ini bisa dalam hal adaptif maupun maladaptif adalah dari orang pasien tersebut adalah kita harus memperhatikan adalah attachment style.
Attachment style ini adalah hubungan dengan perkembangan dari dia semasa kecil, ya. Nanti di belakang saya akan jelaskan. Kemudian ada types, kemudian coping styles, dan kemudian defense mechanism. Defense mechanism ini sebenarnya bagian dari coping style dari pasien tersebut. Nah, attachment ini adalah suatu ikatan emosional yang dibentuk seseorang individu dengan orang lain yang bersifat spesifik, bisa bersifat nyaman maupun insecure. Dan ini biasanya bukan hanya be here and now, bukan suatu kejadian pada saat ini saja, tapi sebenarnya ini hubungan dengan sistem perkembangan dari dia pada masa kecil. Sehingga attachment-nya itu harus terus melekat. Dan kita harus berbeda dalam penanganan pasien-pasien dengan attachment yang sangat kuat ini. Kemudian yang berikutnya adalah kepribadian. Apa sih kepribadian itu? Kepribadian adalah suatu totalitas sifat emosional dan perilaku yang menandai kehidupan seseorang dari hari ke hari dalam kondisi biasa, relatif stabil, dan bisa diramalkan. Itu yang dinamakan sebagai suatu kepribadian. Kemudian dari kepribadian itu kita juga harus adalah lihat tipe kepribadian atau trait dari kepribadian itu. Dan ini harus kita bedakan dengan suatu personality disorder. Dan kondisi-kondisi tipe kepribadian ini seringkali menyebabkan suatu counter transference dari dokter dan perawatnya. Apa sih yang dimaksud dengan counter transference itu? Adalah sikap kita untuk menanggapi sikap pasien yang kurang nyaman itu, dan kita bersikap langsung melakukan suatu transference. Jadi kita langsung mengcounter dari, misalnya pasien itu mengatakan, dokter kok pengobatannya seperti ini. Nah kemudian Anda langsung bilang, kalau kamu tidak mau diobati begini, ya sudah selesai aja, nggak usah kamu minum, nggak apa-apa. Itu kita artinya melakukan suatu counter transference. Dan kadang-kadang pasien-pasien yang pintar, kadang-kadang bisa memanipulasi pasien, bisa memanipulasi dokter yang merawatnya itu dengan cara dia sudah mengetahui kalau dia bersikap begini, pasti pasien itu, pasti dokter yang merawatnya akan melakukan satu counter, sehingga dia berhasil mengendalikan pasien tersebut, bisa mengendalikan perawat atau dokter tersebut. Padahal yang mengendalikan adalah dia, dan kita pikir kita berhasil membalas sikap mereka, sebenarnya kita secara tidak langsung kita dikendalikan oleh pasien tersebut. Dan pasien mempunyai suatu niat-niat tertentu untuk melakukan ini. Misalnya dia ingin segera dipulangkan, atau dia ingin mendapatkan sesuatu dari counter transference dari dokter tersebut dan perawatnya. Nah, kemudian adalah yang ini yang paling sulit kalau kita menghadapi adalah pasien-pasien dengan personality disorder. Ini adalah suatu varian dari sifat karakter yang tidak fleksibel, maladaptif, sehingga dapat menyebabkan gangguan fungsional yang bermakna, sehingga menyebabkan penderitaan yang bersifat subjektif. Jadi sebenarnya gangguan kepribadian ini pada pasien ini dia menderita yang bersifat subjektif. Dan untuk mengurangi penderitaan ini, mereka melakukan suatu defense mechanism untuk mengurangi penderitaan ini. Ya, misalnya orang-orang dengan antisosial, dia tidak bisa nyaman kalau dia tidak melakukan misalnya pembunuhan. Dan untuk melakukan itu, mereka harus melakukan itu, mereka menjadi nyaman setelah melakukan itu. Jadi yang jadi permasalahan, defense mechanism yang dia pakai itu akan berdampak negatif pada sekelilingnya. Tapi bagi dia menjadi nyaman. Dan sebelumnya dia merasa tidak nyaman, tapi setelah dia melakukan defense mechanism yang merugikan orang lain, dia menjadi egonya bersifat ego sintonik. Sebelumnya bersifat ego distonik, setelah melakukan mekanisme pertahanan, dia menjadi nyaman. Tapi orang-orang lain menjadi kacau menghadapi tingkah laku dia ini. Nah, ini kalau gangguan kepribadian ini sebenarnya ya, dibagi menjadi 3 kelompok. Ini adalah kelompok A, yang kelompok-kelompok misalnya ini paranoid, sisoid, sisotipal, ini orang-orang dengan mempunyai keganjilan atau eksentrik. Kemudian kelompok B, ini kelompok dengan histrionik, ya. Kondisi seperti ini adalah sifatnya biasa dramatik, emosional, atau tidak menentu. Kemudian yang kelompok C adalah orang-orang dengan cemas dan takut berlebihan, misalnya orang dengan dependensi. Ya. Kelompok A, ya. Kelompok A ini biasanya sulit bersosialisasi
acuh, sulit untuk terlibat, sulit menjalin hubungan. Akibatnya, sikap kita apa terhadap pasien-pasien seperti ini? Kita akan menjadi marah, ya. Kita merasa seperti perasaan-perasaan seperti tertuduh kita kalau sebagai seorang dokter mendapatkan pasien-pasien seperti ini. Nah, bagaimana kita mengatasi kalau kita tidak melakukan counter transference pada orang-orang dengan kelompok-kelompok A ini, ya? Mengatasinya adalah kita pertama harus tetap menjaga privasi dari pasien. Dijaga agar pasien jangan sampai menarik diri. Kalau dia merasa tidak nyaman, dia menarik diri. Nah, kalau menarik diri, bagaimana kita mau melakukan pengobatannya? Kemudian berikan dukungan secara rutin dan bersifat terus-menerus. Jangan sekali-sekali kita melakukan counter transference seperti jadi kita menjadi kacau, pasien menjadi tidak bisa diobati. Ya. Kemudian ada kelompok B, biasanya orang-orang dengan yang seperti itu, dia merasa lemah, nyeri kepala. Akibatnya kita sebagai dokter berespon menjadi apa? Menjadi cemas, menjadi tidak sabar. Kadang-kadang pada beberapa dokter timbul rasa erotis pada pasien seperti ini. Ya, jadi kalau kita menghadapi pasien-pasien dengan kelompok ini, harus membuat batas yang jelas, ajak pasien untuk berdiskusi rasa takutnya, dan jangan sekali-sekali melakukan konfrontasi atau masa sih ya atau gimana, itu akan membuat pasien menjadi bertambah tidak nyaman. Ya. Dan yang terakhir adalah kelompok C. Ini adalah orang-orang yang seringkali mengabaikan pengobatan, ini orang-orang independen, mengabaikan pengobatan, sehingga sikap dokter merasa menjadi kadang-kadang menjadi bersemangat, ya, karena merasa dibutuhkan, bisa yang bersifat positif. Atau malah kalau bersikap negatif, pasien malah dokternya malah kewalahan menghadapi pasien ini, kesal sehingga berusaha untuk kalau bisa sih jangan divisit pasien seperti ini, ya. Lebih nggak usah divisit sehingga jadi ngomong sekedarnya kemudian pasien ini ditinggalkan, ya. Nah, sikap dokter yang positif kita harus yakinkan pada batas-batas tertentu. Kita harus tetap merencanakan visit, dapatkan dukungan lain kalau kita sudah merasa tidak mampu. Berikan pujian jika dia dapat tidak tergantung dari kita, dan hindari kecenderungan untuk penghentian secara mendadak pengobatan pada pasien-pasien seperti ini. Ya. Nah, ini coping style. Coping style adalah dari itu bagaimana pasien ini dengan coping style, setiap usaha atau upaya yang ditujukan untuk penata laksanaan stres, penyelesaian masalah secara langsung dan peredaan, dan bereaksi secara fisiologis dan psikologis. Jadi bagaimana pasien mengatasi masalahnya secara psikologis maupun secara fisiologis. Jadi secara kondisi fisiknya maupun secara kondisi psikologisnya, sehingga dia bisa memecahkan masalah yang ada pada dirinya. Nah, kemudian yang seperti saya katakan, bahwa sebenarnya mekanisme pertahanan itu sendiri sebenarnya bagian dari suatu coping styles. Itu biasanya dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu narsistik, imatur, neurotik, dan matur. Yang kita harapkan yang paling nyaman kalau kita menghadapi pasien-pasien mekanisme pertahanan yang matur. Jadi dia mengatasi permasalahannya atau cara copingnya mereka dengan cara-cara yang matur, dengan cara altruisme, antisipasi, dengan humor, dengan sublimasi, juga dengan supresi. Ya, itu kita bicarakan sendiri dalam tahap-tahap tertentu. Dalam session lain. Sebenarnya pada kita dalam memberikan edukasi pada pasien, khususnya pada berita-berita yang sangat tidak nyaman, ya. Misalnya orang-orang dengan hasil swab positif lah, dan swabnya positif, dia sudah diisolasi. Sebenarnya tidak sembarangan kita mengatakan Anda swabnya positif. Itu belum tentu pasien menjadi bertambah baik, kadang-kadang menjadi lebih kacau. Atau seseorang pasien Anda katakan Anda menderita kanker paru, Anda menderita HIV positif, tanpa Anda persiapkan pasien untuk mendapatkan berita yang buruk ini. Jadi sebenarnya apa saja yang harus kita persiapkan pada pasien-pasien untuk mendapatkan berita yang buruk ini. Jadi pertama kita harus melakukan setting up, kita kumpulkan keluarga, kita kumpulkan teman-temannya, ya. Kita siapkan ruangan yang khusus untuk memberitakan berita yang kurang bagus ini. Yang kita singkat dengan spikes, yaitu setting up. Kemudian kita juga harus mengetahui persepsi dari pasien itu terhadap kondisi ini seperti apa toh.
Misal kita katakan sebagai suatu darah tinggi, pasien ini persepsinya seperti apa? Darah tinggi ya penyakit yang biasa. Darah tinggi nggak usah dipikirkan. Atau kita katakan darah tinggi adalah penyakit yang mungkin persepsinya adalah suatu penyakit yang sangat menakutkan, sehingga bisa menyebabkan cacat pada pasien tersebut. Kemudian kita melakukan investigasi atau investigation, bagaimana pasien itu sebenarnya yang ada dalam yang dirasakan oleh pasien tersebut. Kemudian knowledge itu adalah kemampuan dari pasien itu, pengetahuan mereka terhadap penyakit yang dia derita. Misalnya, Anda mengatakan dia menderita COVID, knowledge dia mengenai COVID ini sejauh mana gitu pada pasien tersebut. Sehingga kalau pasien itu merasa knowledge-nya terbatas, ya lebih baik Anda pikirkan kembali apa perlu diberitahu mereka bahwa dia menderita COVID atau dia menderita suatu cancer. Kemudian emotion yang ada pada pasien itu, emosinya seperti apa, juga Anda harus pertimbangkan. Dan terakhir, Anda harus membuat suatu summary. Dan baru Anda beritakan, Anda putuskan apakah pantas pasien ini untuk mendengarkan diagnosis yang ada yang bagi pasien tersebut. Nah, sebenarnya kalau Anda berikan berita buruk ini, yang sikap dari pasien ini sebenarnya dia menghadapi suatu kondisi. Sebenarnya pasien ini berada pada posisi mana saat Anda memberitakan suatu berita yang kurang bagus itu? Apakah dia menolak? Apa dia marah? Apa dia berusaha tawar-menawar? Apa dia depression? Atau terakhir dia bersifat acceptance? Biasanya ini berurut. Jadi pertama adalah 5 state of grief ini, dia pertama adalah menolak. Masa sih dok, sudah dilakukan pemeriksaan yang benar nggak dok saya sehingga ada positif. Nah ternyata memang benar positif, dia marah. Ya, jadi dia bersiap melawan terhadap kondisi-kondisi itu sehingga terlihat pasien ini menolak pengobatan, menolak semuanya. Kemudian setelah dia pikir-pikir, kok ini saya rugi ya kalau saya marah-marah. Kemudian dia melakukan suatu tawar-menawar. Bagaimana kalau saya menjadi lebih rajin beribadah? Ya, bagaimana kalau saya seandainya minum obat teratur? Apa bisa sembuh? Ternyata setelah dia beribadah dengan baik, melakukan suatu aktivitas, ternyata kok kemajuannya minim gitu. Dia menjadi depresi. Nah, ini kondisi depresi adalah kondisi yang keempat. Kemudian kita melakukan terapi, dan kemudian yang terakhir adalah dia bisa acceptance, ya, menerima kondisinya dia. Ini yang jadi permasalahan pada pasien-pasien di rumah sakit. Kadang-kadang mereka hanya berhenti di anger, di marah. Dia tidak berhenti di marah. Ini pasien akan menolak untuk mendapatkan pengobatan karena dia marah, ya, dan tidak masuk ke fase-fase bergening. Jadi dia marah-marah sekali, ya, tidak emosional. Ternyata dia pada posisi dari kemarahan dan tidak pernah masuk ke bergening. Dan ini sering terjadi. Kalau memang ideal, memang 5 tahap ini dijalani dengan baik ya, jadi ke tahap acceptance. Jadi kita sebagai dokter harus mengetahui saat kita berikan kondisi pasien itu seperti apa. Nah, ini kalau pasien ternyata di Amerika, ini saya ambil data, ternyata pasien-pasien yang pulang itu lebih banyak pasien-pasien dengan pulang paksa, ya. Keinginan pulang dari pasien padahal dia belum sembuh. Biasanya keinginan pulang itu kenapa sih? Pertama dia merasa tidak puas. Kemudian dia ketakutan. Nah, pada orang-orang dengan pemakaian SAT, dia withdrawal, ya. Kemudian orang-orang dengan delirium, jadi dengan kesadaran menurun, dia menjadi sulit memutuskan sesuatu karena dia tidak sadar. Kemudian orang-orang psikotik seperti DRSJ, orang-orang psikotik baunya bang aja. Kemudian alasan terakhir adalah mempunyai tanggung jawab. Dia punya piaraan di rumah, dia harus mencari uang, dia harus menjaga rumah. Ini tanggung jawab atau alasan-alasan mereka untuk bisa pulang. Intervensi pengobatan, bagaimana kita mengatasi mereka ini? Kita satu ada kalau dia hendak pulang paksa itu, kita pertama harus memberikan suatu informasi yang baik. Perhatikan hal-hal yang mendasari ketidakpatuhannya. Jangan Anda bersifat reaktif, jadi langsung bersikap, ini namanya counter-interference. Kemudian Anda lihat apakah ada komorbiditas, batasi hal yang menambah ketidakpatuhan. Kemudian perhatikan budaya. Ya, budaya-budaya di daerah-daerah tertentu, misalnya tidak perlu pengobatan, tidak perlu dengan pengobatan dengan tradisional bisa sembuh, itu Anda harus perhatikan. Hindari rasa malu, teguran, atau ketakutan dari pasien. Berikan selalu dorongan positif. Ajak keluarga untuk terlibat, sehingga pasien itu membatalkan untuk
menolak pengobatan atau minta pulang dari rumah sakit sebelum waktunya. Ya, memahami pengalaman subjektif tentang penyakit sehingga sikap dari psikiater, karena saya psikiater, kita harus memahami pengalaman subjektif tentang penyakit sehingga dapat dijelaskan tanggapan emosional dan perilaku mereka. Kemudian kita melakukan rencana intervensi kerjasama antara psikiater dengan dokter yang merawat penyakit utamanya. Jadi kesimpulan, ini hanya berusaha terbatas pada teori, sehingga harus menjadi suatu proses konsultasi dari Anda teman sejawat untuk konsultasi terhadap pasien. Kemudian gunakan waktu secara efisien, perhatikan tipe kepribadian, mekanisme coping, mekanisme pertahanan untuk dapat memahami pasien untuk melakukan intervensi. Kemudian lakukan empati yang tepat. Ya. Oke. Ini adalah saya pakai kepustakaan saya dari Psychomatic Medicine dan Kaplan dan ini. Dan saya ucapkan terima kasih partisipasi teman-teman dalam acara webinar Undip bagian psikiatri Undip. Selamat siang dan salam sejahtera selalu. Ini masih ya. Terima kasih kepada pembicara pertama, Dr. Hang Gunawan Asikin, SPKJ, yang sudah menyampaikan materinya mengenai kondisi psikologis pasien yang dirawat di rumah sakit. Jawab akan kita berikan nanti di akhir setelah kedua pembicara menyampaikan materinya. Selanjutnya kita ke pembicara kedua, yaitu Dr. Titis Hadiati, SPKJ, akan menyampaikan dengan judul Hubungan Dokter dengan Pasien. Waktu dan tempat saya berikan kepada Dr. Titis Hadiati, SPKJ, untuk menyampaikan materinya. SPKJ. Terima kasih atas waktu yang diberikan, Ibu Moderator. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan sedikit mengenai materi yang berjudul hubungan antara dokter dengan pasien. Tadi di awal oleh pembicara pertama sudah dijelaskan kondisi psikologis apa yang bisa muncul pada pasien yang dirawat di rumah sakit. Mungkin tadi sedikit ya disinggung sedikit mengenai mengapa bisa timbul kondisi psikologis itu, antara lain adanya interaksi antara dokter dan pasien. Ya, jadi di sini ada beberapa penelitian dan pengamatan yang sudah ditulis di beberapa referensi bahwa ada 60 pasien yang datang ke dokter ataupun ke rumah sakit itu ternyata tidak sakit dan merupakan kelainan fungsional saja yang muncul. Kemudian 40% dari pasien yang datang itu dalam keadaan yang benar-benar sakit, di mana dari 40% pasien tersebut ternyata 20% bisa sembuh sendiri. Ya, kemudian selain itu juga dari pengamatan banyak juga isu menyebutkan bahwa sekarang ini mungkin banyak timbul malpraktek ya yang terjadi, kemudian pasien banyak yang berobat ke luar negeri ya, berbondong-bondong untuk memilih ke luar negeri hanya untuk berobat itu mungkin karena tidak ada hubungan antara dokter dengan pasien atau interaksi. Di sini lebih ke komunikasi antara dokter dengan
pasien. Jadi hubungan antara dokter dengan pasien itu adalah merupakan suatu hubungan yang profesional, di mana hubungan profesional itu menjadi suatu landasan di semua aspek praktek kedokteran. Supaya hubungan antara pasien dan dokter itu terjalin dengan baik, maka dibutuhkan suatu komunikasi. Ya. Pasien dalam menetapkan ataupun untuk memilih dokter itu perlu suatu memilih secara ini ya, secara selektif ya. Jadi pasien-pasien yang datang ke dokter ataupun ke rumah sakit itu dia merasa percaya ke dokter, ya menyerahkan sepenuhnya untuk mengelola penyakit yang terjadi kepada dokter. Ya sehingga karena sudah diberikan kepercayaan, di mana kepercayaan yang diberikan oleh pasien itu merupakan amanah ya buat seorang dokter, sehingga dokter harus melaksanakan sesuai dengan kode etik kedokteran. Ya. Kemudian supaya hubungan tersebut dengan baik, tadi komunikasi juga harus dikuasai oleh seorang dokter. Ya, teknik komunikasi yang sering harus kita butuhkan itu misalnya seperti dalam kita melakukan wawancara dengan pasien. Kemudian komunikasi itu juga harus ada pada saat kita mungkin melakukan negosiasi ke pasien, ya. Kemudian seperti tadi yang sudah disebutkan oleh pembicara pertama bahwa seorang dokter dengan menyampaikan informasi ataupun untuk memberikan edukasi itu harus melalui komunikasi. Kemudian berita buruk yang akan disampaikan itu dokter juga harus melakukan komunikasi yang baik dengan pasien. Selain itu juga mungkin mengenai obat-obatan yang diberikan oleh seorang dokter itu kita harus berkomunikasi dengan pasien. Dalam melakukan komunikasi dengan pasien, dokter harus mempunyai cara-cara seperti harus respect, kemudian percaya diri, kemudian berempati. Ya, cara tersebut dapat dipelajari dengan sering berlatih. Ya, kita dalam sering ketemu pasien, kemudian kita sering melakukan wawancara itu. Cara tersebut bisa untuk kita belajar dalam berkomunikasi dengan pasien. Ya, kita akan mampu menghargai pasien itu kalau kita bisa membayangkan seandainya kita ataupun keluarga kita itu berada di posisi pasien, ya. Kita mendapat perlakuan seperti yang perlakuan dari dokter, seperti apa yang kita harapkan. Ya, kemudian seorang dokter itu juga harus mempunyai empati. Ya, di sini artinya bahwa dokter itu bisa menjadi suatu pendengar yang baik dan mampu memberikan respon yang baik terhadap apa yang diceritakan oleh pasien. Ya, jadi di sini sebetulnya komunikasi antara dokter dengan pasien atau hubungan antara dokter dengan pasien itu merupakan suatu hal yang alamiah, ya, dan itu merupakan seni sehingga kita bisa menyebutnya art of medicine, di mana komunikasi antara dokter dengan pasien itu
merupakan suatu aplikasi dari ilmu perilaku ya. Dan komunikasi yang makin sering kita latih, sering kita lakukan itu akan menentukan atau mempengaruhi diagnosis sampai dengan ke penyembuhan seorang pasien. Jadi komunikasi pasien antara dokter itu merupakan suatu hubungan antar manusia di mana hubungan tersebut mempunyai sifat yang khusus dan umum. Ya, dokter mungkin sifat khusus di sini adalah yaitu dokter sebagai profesi dalam penyembuhan dan pasien itu akan bersedia menceritakan mungkin sampai ke rahasia pribadi ke dokternya. Ya, sehingga kalau tadi sudah disebutkan juga di awal oleh pembicara pertama bahwa kalau pasien sudah ada transferan ke dokter itu maka mungkin pasien itu akan mempunyai perasaan yang berbeda, bahkan sikapnya juga akan berpengaruh juga sebelum ketemu pasien, sebelum ketemu dokternya atau pada saat akan berobat ke dokter. Di sini menurut Gordon pada tahun 1978 bahwa suatu komunikasi itu ada elemennya ya. Jadi yang pertama di sini disebutkan adalah komunikator, yaitu orang yang menyampaikan pesan. Ya, di sini komunikator itu bisa pasien ataupun dokter. Jadi kalau pasien itu sebagai komunikator atau menyampaikan pesan apa yang dia rasakan, kemudian pasien tersebut menjawab pertanyaan dokter sesuai dengan pengetahuan pasien tersebut. Sedangkan kalau dokter sebagai komunikator atau yang menyampaikan pesan, di sini dokter menyampaikan penjelasan mengenai penyakit pada pasien tersebut, kemudian rencana pengobatan, mungkin sampai efek samping dan dampaknya. Ya, kemudian elemen yang kedua adalah pesan atau informasi yang disampaikan. Kemudian ketiga adalah media atau sarana. Yang keempat adalah komunikan atau pihak yang menerima pesan. Ya, Kak. Jadi kalau dokter sebagai penerima pesan, itu dokter harus berkonsentrasi dan memperhatikan sikap dari pernyataan pasien tersebut. Misalnya dengan kita sebagai dokter membuat pernyataan ya atau klarifikasi ke pasien, atau mungkin pasien itu bisa juga sebagai komunikan ya atau yang menerima pesan. Di sini kalau pasien sebagai komunikan itu dokter harus proaktif memastikan apakah pasien tersebut benar-benar memahami apa yang telah kita sampaikan, informasi yang kita sampaikan. Ya. Kemudian yang kelima adalah umpan balik atau respon. Jadi hubungan antara dokter dengan pasien itu memerlukan komunikasi yang efektif atas dasar saling percaya. Ya, kemudian komunikasi efektif ini akan mempengaruhi emosi pasien untuk memutuskan tindakan selanjutnya. Tetapi kalau komunikasi yang terjadi antara dokter dan pasien tidak efektif, maka akan menyebabkan atau mengundang permasalahan. Ya, sehingga perlu menyatukan sudut pandang antara pasien dengan dokter ya. Jadi relasi antara dokter dengan pasien itu harus sejajar dan harus ada kerjasama antara dokter dengan pasien. Keberhasilan komunikasi antara dokter dengan pasien itu pasti akan melahirkan atau menciptakan kenyamanan dan kepuasan untuk kedua pihak ya, baik itu dokter ataupun pasien, dan juga empati bagi pasien. Jadi kalau kita bicara mengenai empati ini dapat kita capai dengan cara mendengarkan dan berbicara ya, di mana itu merupakan suatu keterampilan yang bisa dilatih ya, seperti yang tadi sudah disebutkan di awal. Jadi sedikit saya jelaskan mengenai empati. Empati itu adalah suatu kemampuan kognitif seorang dokter dalam mengerti kebutuhan pasien, atau bisa juga merupakan suatu menunjukkan
sensitivitas atau sensitivitas dokter terhadap perasaan pasien. Atau bisa juga adalah suatu kemampuan perilaku dokter dalam memperlihatkan atau menyampaikan empatinya kepada pasien. Ya, jadi menurut Byron dan Makul pada tahun 2002 itu empati itu ada level-levelnya. Di sini ada level 1. Kalau level 0 yaitu menolak sudut pandang pasien. Contohnya ada seorang pasien datang ke dokter, ya. Kemudian kita menanyakan mengenai tujuan dari kedatangan pasien tersebut ke kita. Ya, jadi kita jawab kalau stresnya, kalau merasa stres itu mengapa datang ke sini. Nah itu artinya level empati kita 0. Ya, kemudian kalau level empati kita 1 itu mengenal secara sambil lalu. Artinya pasien mengatakan, misalnya dengan mengatakan tujuan pasien datang ke dokter, lalu kita jawab dengan oh ya, sambil kita mungkin mempersiapkan alat, mungkin kita sambil menulis, ya, membalikkan badan tanpa menjelaskan sikap kita, misalnya tadi mempersiapkan alat itu, kita harus bilang ke pasien, ya. Itu level 1. Kemudian level 2 yaitu mengenal sudut pandang pasien. Di sini saya contohkan, misalnya pasien mengatakan karena pusing saya tidak bisa bekerja, ya, saya menjadi susah bekerja, ya. Kemudian kita sebagai dokter menjawab, oh ya, dengan Bapak dengan pusing tidak bisa bekerja, bagaimana bisnisnya Bapak akhir-akhir ini, ya. Jadi itu kita tanyakan secara implisit. Nah, kemudian yang ketiga, level empati yang ketiga adalah menghargai pendapat pasien. Ya, jadi misalnya kita mengatakan ke pasien, jadi tadi Anda bilang Anda itu stres sehingga datang ke sini. Ya, mungkin bisa diceritakan lebih jauh apa yang membuat Bapak atau Ibu itu stres. Ya, itu level yang ketiga. Kemudian level yang keempat mengkonfirmasikan kepada pasien. Ya, contohnya di sini saya sebutkan bahwa sepertinya Bapak atau Ibu sedang sangat sibuk, ya. Jadi saya mengerti seberapa besar usaha Bapak sama Ibu untuk menyempatkan berolahraga, ya. Jadi itu level yang keempat, ya. Kemudian level kelima adalah berbagi perasaan dan pengalaman dengan pasien. Ya, jadi misalnya pada pasien-pasien di sini saya menyontohkan pada pasien yang datang ke kandungan itu, ya. Mungkin dokter bilang beberapa pasien itu juga pernah mengalami abortus spontan. Kemudian mereka atau ibu tersebut setelah abortus hamil lagi, ya. Jadi mereka itu juga merasa sangat-sangat khawatir dengan kehamilan yang sekarang. Nah, itu kita masuknya ke level 5. Ya, tadi sudah disebutkan bahwa kita belajar melakukan empati itu dengan cara mendengarkan aktif, kemudian kita memberikan respon akan kebutuhan pasien, ya. Kemudian kita juga memberikan respon pada kepentingan pasien, dan yang keempat adalah usaha memberikan pertolongan. Langkah-langkah dalam mewujudkan komunikasi efektif antara dokter pasien. Yang pertama kita lihat dengan sikap profesional dokter. Di sini dokter itu harus mampu untuk menyelesaikan tugas sesuai dengan fungsinya.
Kemudian harus mampu mengatur diri sendiri seperti ketepatan waktu, pembagian tugas. Kemudian harus mampu menghadapi berbagai macam tipe pasien tadi yang sudah disebutkan oleh Dr. Hang, mungkin pasien dengan adanya gangguan kepribadian ya. Kemudian bekerja sama dengan profesi lain. Nah, sikap profesional tersebut itu harus ada pada seorang dokter dan bahkan penting supaya pasien tersebut akan merasa nyaman, kemudian aman dan dia percaya kepada dokter yang dia datangi. Kemudian langkah yang berikutnya adalah pengumpulan informasi. Jadi kalau untuk pengumpulan informasi biasanya di sini dalam kita melakukan anamnesis ya kita menggali riwayat penyakit seperti mengenali alasan pasien datang ke dokter. Ya. Kemudian langkah selanjutnya adalah penyampaian informasi. Penyampaian informasi yang di sini yang pertama adalah materi informasi yang disampaikan. Ya, jadi materi informasi yang disampaikan oleh seorang dokter itu kita harus menyampaikan ke pasien ya mengenai tujuan dari anamnesis ya, kemudian dari pemeriksaan fisik yang kita lakukan atau pemeriksaan status mental bagi seorang psikiater mungkin ya. Kemudian kita juga harus memberitahukan keadaan pasien saat ini ya, kemungkinan pasien itu menderita apa ya. Kemudian kalau memang pasien tersebut harus dilakukan tindakan medis, kita harus menjelaskan tindakan medis apa yang akan dilakukan, baik itu manfaat, kemudian resikonya ya, kemudian efek samping dari tindakan tersebut ya. Kemudian kalau memang dilakukan tindakan medis itu interpretasi atau hasilnya kita harus jelaskan ke pasien. Kemudian diagnosis ya, sudah pasti kita untuk mendiagnosis pasien tersebut sakit apa harus kita komunikasikan dengan pasien. Ya, kemudian kalau sudah diagnosisnya ada, mungkin kita perlu tindakan untuk terapinya seperti mungkin obat-obatan atau yang lain. Ya, kemudian bagaimana prognosis dari penyakitnya itu juga harus dijelaskan ke pasien, dan yang terakhir adalah dukungan atau support yang harus diberikan ke pasien. Ya, kemudian dalam penyampaian informasi itu dokter harus juga mengetahui siapa yang harus diberi informasi. Misalnya kalau pasien yang kita berikan informasi, ya kita harus mengetahui apakah informasi yang kita berikan itu memungkinkan kepada pasien ya. Jangan-jangan dengan memberikan informasi yang kita berikan, pasien semakin keadaannya semakin menurun ya. Kemudian mungkin bisa juga informasi tersebut diberikan kepada keluarga atau orang lain yang ditunjuk oleh pasien. Ya, bisa saja pasien tidak berkenan menerima informasi, tetapi dia atau keluarga yang menunjuk keluarga untuk mengetahui penyakitnya. Atau bisa juga kalau memang pasien itu tidak bisa berkomunikasi, bisa juga informasi mengenai penyakit pasien tersebut kita berikan kepada keluarga atau pihak yang mungkin menjadi wali atau yang bertanggung jawab. Ya, kemudian yang ketiga adalah berapa banyak atau sejauh mana. Ya, jadi untuk pasien itu kita harus melihat informasi yang kita berikan itu apakah sesuai dengan kehendak pasien. Ya, kita juga memperhatikan kesiapan mental pasien dalam menerima informasi yang kita berikan. Ya, mungkin karena banyak sekali yang diberikan, akhirnya pasien juga tadi semakin mungkin penyakitnya memburuk ya. Atau kalau mungkin kita jelaskan informasi itu ke keluarga, ya kita juga harus tahu seberapa jauh kita harus memberikan informasi ke keluarga ya, seberapa jauh yang diperlukan keluarga untuk informasinya itu ya. Mungkin biasanya untuk tindakan selanjutnya. Ya, kemudian yang keempat adalah kapan menyampaikan informasi. Jadi kita harus menyampaikannya segera
ya, atau tidak, itu kita lihat dengan situasi yang ada. Ya, kemudian di mana, jadi kita melakukan penyampaian informasi ini bisa mungkin di suatu tempat praktek, ya, kemudian di rumah sakit, ya, kemudian bisa juga kita pada saat di tempat lain mungkin ya yang pantas mungkin untuk kita melakukan penyampaian informasi baik itu ke pasien atau keluarga, atau mungkin bisa juga di ruangan ruangan diskusi mungkin ya. Kemudian yang keenam adalah bagaimana menyampaikannya. Jadi informasi yang diberikan oleh dokter ke pasien itu bisa secara langsung, kalau memang itu informasi yang sangat penting, bisa diberikan secara langsung, atau mungkin bisa tidak langsung, biasanya berupa tulisan ya. Ya, jadi untuk mengembangkan komunikasi, dengan mengembangkan komunikasi antara dokter pasien ini sangat berpengaruh di penyembuhan, ya, dan pasien merasa aman dan tenang untuk mendapatkan penanganan, sehingga nanti pasien itu patuh menjalankan petunjuk dan nasihat dokter. Sebagai simpulan, ya, jadi pasien adalah seorang yang berkonsultasi mengenai masalah kesehatannya di pelayanan kesehatan dari dokter, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Ya. Yang mempengaruhi pasien untuk datang berobat ke dokter itu adalah dari interaksi ya, atau komunikasi. Jadi di mana hubungan antara dokter, kalau memang pasien itu sudah datang ke dokter, hubungan antara dokter dengan pasien itu adalah suatu kemitraan, sehingga harus dilakukan komunikasi yang efektif antara dokter dengan pasien. Ya. Jadi komunikasi efektif itu berhasil atau tidak kita lihat dari sikap pasien, ya, di mana itu akan berpengaruh dari diagnosis sampai kita memberikan terapi ke pasien. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada dua pembicara. Terima kasih. Saya ucapkan kepada dua pembicara siang hari ini, yaitu Dr. Hang Gunawan Asikin, SPKJ, yang telah membawakan materinya, yaitu mengenai kondisi psikologis pasien yang dirawat di rumah sakit. Kemudian pembicara kedua yaitu Dr. Titis Hadiati, SPKJ, yang membawakan materi dengan judul Hubungan Dokter dengan Pasien. Masih ada waktu kurang lebih 8 menit ya, 10 menit, kita kenakan 10 menit untuk melakukan tanya jawab. Silakan kepada peserta yang ingin memberikan pertanyaan untuk tulis di chat sini, nanti akan kami sampaikan kepada kedua pembicara kami. Mungkin ada yang ingin bertanya dari peserta untuk menanyakan kepada dua pembicara kami siang hari ini. Mudah-mudahan materi yang kami bawakan siang hari ini membawa manfaat buat kita semua, buat para peserta webinar siang ini. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Oke. Ini dari Bapak, ada pertanyaan masuk dari Bapak Abdul
Haris Musyafa. Ini pertanyaan ditujukan kepada Dr. Hang. Pertanyaan ini yaitu Bapak Abdul Haris Musyafa ini menanyakan bagaimana cara menguatkan psikologis pasien rawat inap yang divonis amputasi. Terima kasih. Saya persilakan kepada Dr. Hang untuk memberikan jawabnya. Pak Haris ya? Ya Pak Haris, seperti kita ketahui kalau suatu kondisi amputasi itu adalah suatu kondisi vonis yang sangat luar biasa bagi pasien tersebut, sehingga kita harus bisa mempersiapkan pasien tersebut untuk menerima breaking bad news ini. Sebenarnya di sini kita sudah dikenal dengan nama yang terkenal dengan nama pada kondisi sekarang ini adalah CLP, Consultation Liaison of Psychiatry. Biasanya kondisi seperti ini kan ada keputusannya adalah di tangan seorang dokter bedah ya, untuk melakukan suatu tindakan amputasi. Tapi sebelum melakukan amputasi, alangkah baiknya kita melakukan kerjasama dengan bagian psikiatri untuk kita mempersiapkan pasien tersebut menerima berita yang cukup tidak mengenakan. Seringkali terjadi pada beberapa center rumah sakit, kondisi amputasi ini dilakukan tindakan tanpa mempersiapkan pasien untuk bisa menghadapinya dengan baik. Kalau adaptasi terhadap kondisi amputasi ini bisa, kalau tidak dipersiapkan dengan baik, bisa bulanan, bahkan tahunan ya, bahkan tidak pernah dia bisa menerima bahwa dia dilakukan amputasi terhadap orang ini, terhadap dirinya, sehingga dia tidak menjadi orang yang tidak mempunyai potensi lagi, sehingga kondisi psikiatrinya akan segera nampak, sehingga menjadi berdepresi, menjadi tidak bergairah, sehingga menjadi beban untuk keluarga atau untuk dirinya sendiri. Maka itu di sini kita pernah melakukan liaison psikiatri, kita melakukan suatu bentuk yang tadi saya beritakan, kita harus menyiapkan adalah suatu spike atau singkatan dari setting up, persepsi, invitation, knowledge, emotion, dan baru terakhir kita memberikan berita yang kurang mengenakan itu. Jadi harus melalui 5 tahap ini. Biasa kita sebelum dilakukan amputasi ini, kita biasanya sudah menyiapkan pasien tersebut. Biasanya adaptasi dalam kondisi seperti ini, kalau kita menyiapkan pasien dengan baik, hanya memerlukan beberapa saat. Kadang-kadang hanya 1 atau 2 minggu saja, mereka sudah bisa kembali beradaptasi dengan baik. Tapi kalau kita tidak persiapkan dengan baik, maka kadang-kadang mereka tidak bisa melakukan adaptasi dengan baik. Jadi yang seperti saya bilang, kita siapkanlah yang namanya spike itu merupakan bagian dari setting up, kemudian kita siapkan persepsinya, invitation-nya, kemudian kita lakukan knowledge-nya, emotion, dan baru kita putuskan bagaimana baiknya berita ini kita sampaikan. Kalau tidak ini dipersiapkan dengan baik, maka kondisi pasien ini akan sulit sekali pulih seperti yang kita harapkan. Demikian Pak penjelasan saya, mudah-mudahan bisa dimengerti dan berguna bagi Dr. Tulus. Ya, terima kasih. Terima kasih Dr. Hang Gunawan Asikin atas pemberian jawabnya pertanyaan dari Bapak. Pertanyaan Bapak Haris ya, jadi artinya bahwa di sini kita pasien itu memang sudah dipersiapkan adanya CLP sehingga pasien bisa menerima karena memang ada beberapa tahapan yang harus dilalui pasien dan kita mengetahui kondisi daya terima pasien ini pada saat sedang menerima berita buruk ini bagaimana kondisi mentalnya. Oke. Kemudian melanjut kepada pertanyaan berikutnya, saya ingin membacakan pertanyaannya dari banyak sekali pertanyaan yang masuk.
Ini ada yang bertanya dari apa bedanya empati dan simpati. Lebih baik mana, Dok? Itu satu. Dua, kalau pasien menganggap dokter sebagai ayahnya dan itu nyaman buat pasien, boleh nggak, Dok? Ini mungkin pertanyaan kepada Dr. Titis Hadiati. Ini pertanyaan disampaikan oleh Bapak Widodo Sarjana. Mungkin bisa dijawab. Ya, saya ulangi, jadi empati itu adalah suatu kemampuan seorang dokter untuk merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain dan memberikan tanggapan yang sesuai tanpa ikut terlibat dalam perasaan yang bersangkutan. Kalau simpati itu kita juga larut atau ikut masuk ke perasaan orang tersebut ya. Jadi misalnya pasien kita cerita sampai menangis, mungkin kita juga kalau simpati itu kita sampai ikut menangis juga. Kalau kita sebagai dokter ya kita tidak boleh sampai simpati ya, kita harus empati. Kemudian di sini kalau pertanyaan selanjutnya, kalau pasien menganggap dokter sebagai ayahnya dan itu nyaman buat pasien, boleh nggak, Dok? Itu mungkin pasien sudah terlalu dalam ya, tadi di sini disebutkan ada transparansi itu ya. Jadi mungkin dia sampai berfantasi mempengaruhi sikapnya ya pada saat dia bertemu dengan dokternya ya, menganggap dokter itu sebagai ayahnya ya. Kalau kita sebagai dokter ya transparan itu mungkin kita lihat lagi ya, apakah jadi kalau sudah transparan yang berlebihan, saya rasa juga kita sebagai dokter juga merasa tidak nyaman gitu ya. Menurut saya sih seperti itu ya, Dokter Widodo Sarjana. Terima kasih. Sudah 2 pertanyaan kita bacakan. Kemudian berhubung mengingat waktu, kita sudah lebih 2 menit. Apakah kita bisa nambah 1 pertanyaan? Mungkin 1 pertanyaan bisa ya. Ini Stefania Anggia Sasmi. Ini yang bertanyakan, mohon maaf sebelumnya, perkenalkan saya Anggi. Saya ingin bertanya, dokter, jika ada pasien yang datang ke dokter spesialis psikiatri, apakah pasien harus dalam keadaan gangguan jiwa, dokter? Terima kasih sebelumnya. Mungkin bisa di pertanyaan ini kan bisa ke Dokter Hang, bisa juga ke Dokter Titis. Silakan, mungkin Dokter Hang ingin memberikan. Ya, terima kasih. Kalau yang namanya ke psikiater itu adalah kondisi dari pasien itu sebenarnya kita harus pertanyakan saat dia datang ke tempat kita itu sebenarnya ada apa yang dirasakan pada dirinya. Ya, kalau seperti kita tahu tidak selalu dalam kondisi gangguan jiwa. Definisi gangguan jiwa itu kan adanya suatu disability dan ada satu kondisi distress pada pasien itu. Ya. Jadi kalau kondisi-kondisi seperti itu dia hanya bersifat konsultasi, hanya bersifat untuk mengetahui, ya saya rasa tidak apa-apa untuk datang ke dokter jiwa untuk bisa mendapatkan suatu pencerahan. Seperti tadi saya bilang bahwa kondisi-kondisi mekanisme seseorang untuk datang ke seorang dokter adalah untuk mendapatkan suatu masukan atau suatu kondisi yang memperjelas pada pasien itu sebenarnya dia perlu persepsinya dia bahwa dia mengalami gangguan jiwa benar atau tidak gitu. Maka itu dia harus berkonsultasi pada seorang ahli atau ke seorang yang mengerti sekali apa benar dia mengalami suatu gangguan atau tidak. Kalau nanti memang dia mengalami suatu gangguan, apa
memerlukan intervensi terapis, ya kita akan membantu dia untuk bisa kembali ke kondisi normal. Ya, seperti kalau kita orang sesak, ya orang sesak belum tentu sesak itu karena jantung, bisa berbagai macam, bisa karena kondisi psikologis, bisa karena mah, bisa karena kelelahan, jadi bisa bermacam-macam. Maka untuk sebagai dia tidak menduga-duga, memang lebih baik langsung konsultasi kepada ahlinya. Itu jawaban dari saya. Terima kasih. Pemberian jawabnya. Kira-kira waktu sudah habis ya? Atau masih bisa satu tanya lagi? Sudah habis. Sudah habis. Oke, terima kasih atas materi, dua pembicara yang sudah membawakan materi ini dengan sangat luar biasa. Kita berikan aplaus. Terima kasih sekali ya kepada Dr. Hamgunawan Asikin SPKJ dan Dr. Titis Hadiati SPKJ membawakan materi sore hari ini. Ya, karena waktu sudah terbatas, kita langsung untuk sesi foto, pengambilan foto. Untuk silakan yang masih untuk online masih untuk membuka videonya masing-masing. Kita mau melakukan sesi pemotretan, sesi foto. Oke, siap. 1, 2, 3. Sekali lagi. Kita berikan. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Terakhir. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, siap. Terima kasih. Oke, terima kasih. Acara webinar siang ini kami tutup. Terima kasih kepada peserta yang sudah stay sampai selesai acara ini, dan mohon maaf jika ada kekurangan dari kami sebagai penyelenggara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.